Ini merupakan cara trading di Indodax agar profit dengan modal kecil menggunakan strategi dalam meminimalisir kerugian. Sebelumnya, bagi kalian yang suka dengan situs mining Bitcoin, aplikasi dan games penghasil uang gratis, silakan like video ini dan tekan tombol subscribe, juga nyalakan tombol notifikasi sekarang juga. Untuk kalian yang ingin mendapatkan giveaway, silakan like video ini dan juga subscribe channel ini, lalu tuliskan komentar positif kalian dan juga alamat koin IDK kalian, disertai hashtag uang gratis online. Bagi kalian yang beruntung, dapatkan 25 IDK untuk 2 orang pemenang. Halo sahabat YouTube semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa selalu dalam lindungannya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana cara trading di Indodax modal kecil dengan menggunakan strategi dalam meminimalisir kerugian. Nah, sebelum kita melanjutkan ke video pembahasan, pastikan kalian mengetahui bahwa trading merupakan aktivitas yang memiliki risiko kehilangan yang cukup besar. Jika kalian tidak siap, sebaiknya jangan mengikuti aktivitas trading ini. Jika kalian sudah mengetahui risikonya, pastikan menggunakan dana bebas. Maksudnya di sini, dana bebas adalah dana yang tidak digunakan untuk hal apapun tanpa terkecuali. Sebagai contoh, kalian menggunakan uang yang kalian miliki untuk membayar cicilan pada bulan depan. Sehingga saat ini kalian mencoba untuk menggunakan dana tersebut dalam aktivitas trading. Dengan harapan, uang tersebut nilainya berkembang pada bulan depan sebelum membayar cicilan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tingkat fluktuasi atau kenaikan dan penurunan dari harga mata uang kripto di sini sangatlah tinggi. Dan ternyata sebulan kemudian setelah kalian membeli sebuah aset kripto di Indodax, dengan menggunakan uang cicilan tadi, harga dari koin yang kalian beli mengalami penurunan, sehingga posisi kalian masih rugi. Sedangkan membayar cicilan, tetap kalian wajib bayarkan. Maka mau tidak mau kalian akan menjual aset kripto tersebut, dengan posisi masih saat rugi. Nah, itulah contoh jika kalian tidak menggunakan dana bebas untuk melakukan aktivitas trading. Oke, untuk kalian yang melanjutkan menonton, saya anggap kalian sudah memahami betul risiko yang dihasilkan dalam aktivitas trading ini. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan. Baik, untuk kalian yang belum memiliki akun Indodax atau kalian yang baru join dan ingin membuat akun Indodax, silakan cek link di description atau kalian bisa cek video saya yang sebelumnya yang ada di atas ini. Nah, di sini saya masuk dulu ke akun Indodax saya. Oke, untuk kalian yang sudah terdaftar, maka kalian akan langsung dibawa ke halaman home-nya. Nah, seperti yang sudah pernah saya sampaikan, bahwa untuk melakukan trading, kalian cukup mengingat aturan dasar dari trading, atau di sini kita menyebutnya golden rules, yaitu kita membeli pada saat harga rendah atau harga menunjukkan penurunan, dan kita menjualnya pada saat harga tinggi, yaitu pada saat mengalami penaikan. Nah, lalu bagaimana cara menghitung keuntungan bersih yang kita dapatkan dalam trading di Indodax? Yaitu dengan cara mengurangi total koin yang berhasil kalian jual dengan total koin yang sudah kalian beli saat melakukan open posisi buy atau beli. Di sini open posisi maksudnya melakukan order pembelian sebuah mata uang kripto pada saat posisi harga tertentu. Oke, setelah kalian mengetahui bagaimana cara menghitung keuntungan bersih di dalam Indodax, lalu bagaimana cara trading di Indodax modal kecil dan cara trading aman dan profit. Untuk kalian yang masih menonton, lanjutkan menonton video ini sampai habis, karena pembahasan selanjutnya saya akan memberikan tips trading aman dan profit, serta bagaimana cara memilih koin yang tepat untuk ditradingkan. Oke, kembali lagi di channel Uang Gratis Online. Lalu bagaimana cara trading aman dan profit di Indodax? Di sini saya menggunakan dua strategi yang sudah biasa saya terapkan, yaitu money management dan manajemen psikologi. Jadi strategi trading aman dan profit di sini maksudnya mengurangi risiko loss dan meningkatkan potensi keuntungan. Jadi di sini bukan saya mengatakan bahwa melakukan aktivitas trading di Indodax itu sudah pasti mendatangkan keuntungan, melainkan di sini yang kita tekankan adalah risiko dari kerugiannya. Di mana dengan strategi yang saya sebutkan, kita dapat mengatur tingkat risiko kerugian yang kita alami. Karena dalam trading, peluang untung dan rugi itu 50 banding 50. Maka saat kalian melakukan aktivitas trading di Indodax, kalian dapat memperoleh keuntungan yang besar, dan di saat yang bersamaan, kalian juga berpotensi mendapatkan kerugian yang besar. Jadi di sini yang biasa saya gunakan adalah money management dan juga manajemen psikologi. Nah, apa yang dimaksud dengan money management dan manajemen psikologi? Sekali lagi lanjutkan menonton video ini sampai habis, agar kalian benar-benar memahami bagaimana cara trading di Indodax agar profit dan dapat mengurangi risiko kerugian. Oke, lalu apa yang dimaksud dengan money management di sini?
Di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai strategi money management. Yang dimaksud dari money management dalam trading yaitu mengendalikan risiko kerugian dengan cara melipat gandakan angka open posisi terakhir. Jadi dengan kita melipat gandakan angka open posisi terakhir, harapannya saat market mengalami penurunan, posisi kerugian akan di-cover oleh angka open posisi yang dilipat gandakan saat terjadi kenaikan. Nah, di sini saya akan coba bandingkan keuntungan menggunakan strategi money management dengan jumlah modal yang sama. Oke, agar lebih mudah dipahami, di sini saya tampilkan contoh kasus. Angga memiliki modal sebesar Rp1.500.000, lalu Angga melakukan open posisi awal sebesar Rp500.000 saat harga koin berada pada nilai Rp75.000. Dan ternyata 15 menit kemudian harga turun sebesar 2,5% menjadi Rp73.125. Tentu saja modal yang ia gunakan di awal juga mengalami kerugian sebesar 2,5% menjadi Rp487.500. Lalu dinilai koin tersebut, Angga melakukan open posisi kedua dengan melipat gandakan angka open posisi terakhirnya menjadi Rp1 juta. Dan ternyata 30 menit kemudian harga koin naik sebesar 5% menjadi Rp76.780. Maka keuntungan Angga menjadi open posisi awal Rp500.000 dikurangi 2,5% yaitu penurunan harga koin Rp487.500, ya ini sisa modal open posisi awal yang pada saat rugi ya. Lalu open posisi kedua sebesar Rp1 juta ditambah dengan Rp487.500 yaitu sisa modal open posisi awal saat rugi ditambah dengan 5% yaitu kenaikan harga koin. Maka total profitnya menjadi Rp1.561.875. Dan keuntungan bersihnya adalah total profit Rp1.561.875 dikurangi dengan total modal yang Angga miliki yaitu Rp1.500.000. Maka profit bersihnya adalah Rp61.875. Namun bagaimana jika Angga tidak menggunakan strategi money management? Maka akan menjadi saat harga koin Rp75.000, Angga langsung menggunakan seluruh modalnya sebesar Rp1.500.000 untuk membeli koin saat itu. Ketika harga koin turun sebesar 2,5%, maka modal Angga juga berkurang menjadi Rp1.500.000 dikurangi 2,5% yaitu Rp1.462.500. Ini merupakan sisa modal setelah rugi ya. Setelah rugi dikurangi 2,5% tadi. Dan saat koin kembali mengalami kenaikan sebesar 5%, maka Angga mendapatkan keuntungan Rp1.462.500 ditambah dengan 5% yaitu kenaikan koin terakhir, maka total profitnya menjadi Rp1.535.625. Dan keuntungan bersih yang didapatkan Angga adalah Rp1.535.625 dikurangi total modal yang dimiliki Angga yaitu Rp1.500.000, maka keuntungan bersihnya adalah Rp35.625. Bisa dilihat di sini keuntungan bersih yang didapatkan Angga dengan menggunakan strategi money management akan lebih besar dibandingkan dengan tidak menggunakan money management. Nah, di samping itu keuntungan menggunakan money management yaitu dapat mengurangi resiko kerugian kita. Seperti kasus yang tadi saat Angga menggunakan strategi money management, ia melakukan open posisi pertama sebesar Rp500.000, lalu harga koin turun sebesar 2,5%. Berikutnya, Angga melakukan open posisi kedua dengan melipat gandakan angka open posisi pertama, yaitu sebesar Rp1 juta. Nah, di sini maksud saya ketika kita menggunakan strategi money management, kita dapat mengurangi resiko kerugian. Kita ambil contoh misalnya saja, ternyata pasar tidak menunjukkan kenaikan sebesar 5% seperti yang tadi saya sebutkan, tapi hanya naik sebesar 1% saja. Maka di sini modal kita sudah kembali ya. Dengan hanya naik 1% saja, modal kita langsung kembali sebesar Rp1.500.000, bahkan kita mendapatkan profit sebesar Rp2.375. Jadi disinilah keuntungan kita menggunakan money management ya. Ketimbang kalian trading tanpa menggunakan strategi ini, maka risiko kerugian kalian akan lebih besar ya. Di sini coba saya contohkan saja. Misalkan kalian tidak menggunakan strategi money management, seperti kasus yang tadi, Angga melakukan open posisi awal itu langsung sebesar Rp1.500.000. Nah, ketika pasar mengalami penurunan sebesar 2,5%, maka Angga mengalami kerugian sebesar Rp37.500 dan modal Angga akan menjadi Rp1.462.500. Nah, jika koin ternyata naik hanya 1% saja, maka Angga masih mengalami kerugian. Beda halnya dengan yang tadi ketika kalian menggunakan strategi money management, di sini jika koin mengalami kenaikan 1% saja, kalian sudah mendapatkan balik modal. Nah, lalu berikutnya manajemen psikologi. Nah, di sini mungkin manajemen psikologi ini tidak masuk dalam kategori strategi ya.
atau bukan ke strategi secara teknikal, tapi lebih ke bagaimana kita mengatur psikologi kita saat kita melakukan trading. Menurut saya ini penting untuk dilakukan ya. Karena apa? Ketika kita melakukan open posisi atau order pembelian dengan jumlah yang mungkin lumayan besar, ternyata semakin ke depan harga koin semakin jatuh, bahkan jatuh dengan persentase yang sangat tinggi, sehingga mempengaruhi nilai aset kalian yang juga terlihat mengalami penurunan yang begitu drastis. Dan mungkin kejadian ini belum pernah kalian alami sama sekali. Nah, disinilah pentingnya kita mengatur psikologi kita. Kembalilah berpikir bahwa kalian sudah mengetahui risiko yang kalian dapatkan ketika kalian mengikuti aktivitas trading. Yakinkan diri kalian bahwa kalian menyukai aktivitas trading ini, serta kalian harus meyakini bahwa koin yang kalian beli tadi akan mengalami kenaikan di masa yang akan datang. Jadi di sini kalian hanya perlu bersabar untuk menunggu sampai koin yang kalian beli itu mengalami kenaikan lagi sampai kalian memperoleh keuntungan. Nah, untuk kalian yang mungkin tidak memanage psikologi kalian saat melakukan trading, bisa saja ketika kalian melihat jumlah aset yang kalian miliki mengalami penurunan yang sangat drastis, kalian sudah mengalami ketakutan. Lalu ketika koin yang kalian beli tadi mengalami sedikit kenaikan, kalian buru-buru menjualnya, sehingga kalian masih memiliki kerugian karena persentase kenaikannya belum melebihi dari angka pembelian kalian. Nah, disinilah kenapa saya katakan bahwa manajemen psikologi itu sangat penting untuk kita jalankan dalam kita melakukan aktivitas trading, baik itu trading di dalam Indodax maupun trading lainnya. Nah, ketika kalian menanamkan kedua hal ini di dalam diri kalian, yaitu money management dan manajemen psikologi, maka kalian akan dapat mengurangi risiko kerugian kalian dan tentunya dapat meningkatkan potensi keuntungan kalian. Nah, di sini saya akan tunjukkan sedikit histori dari trading yang pernah saya lakukan. Itu baru kemarin, di mana saya membeli mata uang Chainlink atau Link. Pada tanggal 24 Januari kemarin, saya melakukan open posisi buy di harga Rp338.150. Nah, di sini terlihat angka open posisi awal saya dibagi menjadi 3 bagian. Yang ini yang pertama, yang kedua, dan yang ini yang ketiga. Ini kenapa dibagi menjadi 3? Karena saat itu posisi candlestick sedang bergerak menuju ke angka 338.150. Namun tidak 100% tepat mengenai angka open order yang saya lakukan, melainkan harga Link mengalami kenaikan lagi, lalu pergerakan candlestick kembali menyentuh harga open posisi saya. Sehingga pergerakan candlestick yang tidak 100% mengenai harga open order saya, membaginya menjadi beberapa bagian ketika angka open order saya tersentuh kembali. Namun sebetulnya di sini saya melakukan open order itu sebesar Rp750.000. Jadi mari kita buktikan dengan kalkulator, kita hitung-hitung. 45.225, ini yang pertama. Lalu ditambah dengan 49.479. Lalu yang ketiga 655 296. Nah, bisa dilihat di sini jumlahnya adalah 750. Jadi sebenarnya saya melakukan open posisi buy itu di yang pertama yaitu sebesar Rp750.000 ya. Jadi dari yang ini, yang kedua dan yang ketiga itu totalnya 750.000. Makanya bisa dilihat di sini di angka yang sama ya, pembeliannya di 338.150, ini juga 338.150 dan yang ini juga 338.150. Dan ternyata berikutnya koin yang saya beli ini yaitu mata uang Link ini mengalami penurunan menjadi 328.005 ya. Yang tadinya saya beli di open posisi pertama 338.150, lalu yang kedua mengalami penurunan sebesar 328.005. Nah, berikutnya dengan menggunakan strategi money management, saya melipat gandakan open posisi saya yang terakhir yaitu sebesar Rp750.000 tadi itu, saya lipat gandakan menjadi 2, yaitu menjadi 1,5 juta ya. Lalu berikutnya saat melakukan open posisi buy yang kedua sebesar Rp1.500.000 itu juga dibagi menjadi 2 bagian ya. Ini kita hitung saja 1.499.513 ditambah dengan 487. Nah, di sini jumlahnya Rp1.500.000 ya. Oke, jadi total modal yang saya gunakan ditambah dengan yang tadi 750.000,
Maka saya menggunakan modal saya sebesar Rp2.250.000. Dan total pembelian yang saya lakukan ini langsung saya jual itu di angka 357.000 dan berhasil terjual. Totalnya yang saya peroleh yaitu 2.424.406. Nah, ini jika kita kurangi dengan modal yaitu 2.424.406. Nah, di sini saya memperoleh keuntungan bersih yaitu sebesar 174.406. Di sini dalam waktu hanya beberapa jam saja. Saya melakukan pembelian itu di jam 12, hampir jam 12 malam ya, 23.48, yaitu jam 12 malam kurang 10 menit saja. Lalu berhasil terjual itu di pukul 8.24 menit, yaitu keesokan harinya di tanggal 25. Karena pembeliannya itu di tanggal 24 jam 12 malam ya kurang lebih. Dan ternyata terjual di tanggal 25 pagi jam 8.24. Dan saya memperoleh keuntungan sebesar 174.406. Jadi itulah keuntungannya kita menggunakan strategi money management. Kita dapat meminimalisir kerugian kita dengan meningkatkan potensi keuntungan. Nah, dari dua strategi yang saya gunakan tadi, sebetulnya masih banyak lagi strategi-strategi yang dapat digunakan di dalam melakukan aktivitas trading di Indodax. Misalnya menggunakan analisis teknikal dan juga fundamental, di mana mungkin dengan menggunakan analisis teknikal tentunya akan sangat sulit bagi saya. Salah satunya di sini dengan menganalisa bagaimana pergerakan candlestick dari sebuah mata uang atau koin. Kalian juga harus memahami bentuk-bentuk dari candlestick ini sehingga dapat memprediksi pergerakan naik dan turunnya harga pasar di masa yang akan datang. Yang mana mungkin hal ini sangat sulit dilakukan bagi orang awam atau seorang pemula seperti saya ini. Namun jika kita dapat mempelajari analisis teknikal secara mendalam, tentu saja ini akan membawa dampak positif bagi kita, sehingga potensi kerugian dalam aktivitas trading dapat kita hindari lebih mudah lagi. Oke, dan selanjutnya bagaimana cara memilih koin yang tepat untuk ditradingkan di Indodax, dan juga mempraktekkan strategi yang saya jelaskan di video kali ini. Apakah akan berhasil jika digunakan trading Indodax modal kecil dan mendapatkan profit? Ini akan saya lanjutkan untuk membahasnya pada video bagian kedua, agar video ini tidak terlalu panjang dan membosankan. Baik, untuk kali ini sampai di sini dulu yang dapat saya jelaskan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel Uang Gratis Online dan juga nyalakan tombol notifikasi agar kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari channel Uang Gratis Online. Oke, saya Indra dari Uang Gratis Online undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih. Silakan like video ini dan tekan tombol subscribe, juga nyalakan tombol notifikasi sekarang juga.